ada orang yang kemudian disebut dengan orang yang muflis. Ya, ada hadis muflis, itu hadis yang membicarakan tentang orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi rugi jemaah, bangkrut. Padahal ini orang membawa amal sholat, sedekah, puasa, haji. Dia amal-amal besar dia bawa semua, amal utama. Tapi dia bangkrut jemaah sekalian. Kenapa? Satama hada wa dolama hada fa akhadha mala bihada. Dia suka menggibah si A, ngambil kehormatan si B, ngambil uang si C. Akhirnya orang-orang yang diambil dari dolimi ini nanti di hadapan Allah dia protes, minta keadilan. Dan ketika di hari kiamat Allah tunjukkan keadilannya, orang yang didolimi di dunia minta pertanggungjawabannya, dan orang yang punya pahala tadi, amalan sholat, sedekah, haji, ya, ini kemudian diambil oleh orang yang didolimi atau yang didolimi ketika di dunia dan sampai habisnya. Dan ternyata sudah habis kebaikannya, masih ada orang yang kesekian, minta lagi keadilan. Karena kebaikan dia tidak punya, maka keburukan orang yang didolimi ini yang masih tersisa dilimpahkan kepada orang yang berbuat kedoliman tadi di dunia. Maka jatuhlah orang tadi yang tadinya amal solehnya banyak menjadi penuh dengan dosa. Maka Nabi katakan faturikha finnar, maka orang ini dilemparkan kemana? Ke neraka. Jadi jangan dianggap sepele. Bisa jadi mungkin kita menganggap sudah ahli sholat, ahli sedekah, mungkin ahli umroh, ahli haji, ahli ibadah semua. Tapi ternyata suka mendolimi orang, menyakiti orang, ya, mengambil kehormatannya si A, suka menuduh, suka mendolimi, suka kemudian adu domba. Ini bahaya jemaah. Makanya kalau ada orang yang lagi memfitnah kita gitu, hiburlah diri kita dengan alhamdulillah kita punya tabungan di akhirat, kan gitu. Jadi kalau ada orang yang sedang mendolimi kita, sedang memfitnah kita, sedang menjatuhkan kehormatan kita, sedang membicarakan kemudian diri kita, anggaplah kita punya tabungan di akhirat. Nanti kalau seandainya dia tidak minta maaf, nanti dari kiamat bisa dipastikan kebaikan dia kita minta jemaah. Ya, makanya Masya Allah ya. Sebenarnya orang kalau dituduh itu di sisi lain ya. Memang kalau di dunia, biasanya dia dituduh, difitnah, kemudian dia terpojok, akhirnya masuk penjara misalnya. Karena mungkin tuduhan dan macam-macam itu. Akhirnya dia masuk penjara bertahun-tahun, padahal dia nggak salah. Dia benar tuh. Wah itu Masya Allah ya, ladang pahala di hari kiamat luar biasa jemaah. Jadi kalau ada orang seperti ini, dia ikhlas, ridho, tidak balas, tidak dendam, maka ladang nanti di yaumul kiamah luar biasa. Karena dia akan panen semua. Jadi orang yang berbuat kedoliman kepada dia, maka di akhirat cuma ada dua kemungkinan. Kebaikan dia yang kita ambil, atau keburukan kita yang kita berikan ke dia.